Kita akan memulai pelajaran kita. Yang pertama kita siapkan terlebih dahulu. Mana ketuanya? Oke, Aldo. Aldo, tolong siapkan. Semua siap. Berdoa. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Selamat pagi. Oke, tadi kalian sudah belajar apa? Penjas. Oke, makanya kalian pakai baju penjas sekarang kan? Tapi lain kali kalau udah selesai penjas harus diganti jadi apa? Apa baju kita ini? Pramuka. Itu adalah sikap disiplin. Paham? Paham. Oke, yang kemudian tadi siapa yang piket? Aku. Piket semua temanmu Rizky? Enggak, siapa yang enggak piket? Semua orang yang piket. Iya. Dengar, yang piket siapa? Yang piket? Siapa? Ya. Ya. Oke, terima kasih buat yang udah piket. Yang tidak piket, nanti selesai kelas kita kalian kutip semua sampah yang di luar. Paham? Iya, itu nanti. Selanjutnya, dengar. Seperti biasa kita akan menyanyikan satu lagu nasional yang dipimpin siapa ya? Saprida. Oke, Saprida maju ke depan, pimpin lagu kita. Pilih salah satu, yang mana aja yang kau mau. Selanjutnya tadi Miss lupa nanya, siapa yang hadir? Ragil Sadewa. Diajak? Yang lainnya hadir? Oke. Kita akan memulai pelajaran kita. Diharapkan kalian bisa serius mengikuti pelajaran kita. Minimal kayak biasa minimal 30 menit harus serius. Nanti di luar dari situ kita akan melakukan latihan atau diskusi. Paham? Paham nggak? Habis. Oke, buka halaman 74 materi IPS. Udah dibuka? Itu ada apa di situ materinya Rizky? Iya, dampak kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini udah Miss suruh kemarin dipelajarin di rumah? Udah belum? Udah kan? Yang belum itu nggak ingat dia. Main-main aja di rumah ya kan? Oke. Nah, itu ada dampak kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Langsung aja ke poin pertama yaitu kegiatan produksi yang dibacakan si Aldo. Dapat kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap hari Pemprov DKI sedang mengalami kegiatan Lebih kuat Aldo.
si Deslon. Ketiga, kegiatan ekonomi tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Jika satu kegiatan ekonomi terhambat, maka akan mempengaruhi kegiatan ekonomi lainnya. Satu, kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan mengupayakan menghasilkan barang dan jasa. Satu, usaha untuk meningkatkan suatu benda agar menjadi lebih populer dan efisien. Oke, itu tadi si Aldo dan Deslon sudah membacakan kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama tadi dibilang kegiatan apa? Produksi. Yes, produksi. Yang kedua, konsumsi. Terus distribusi. Oke, kegiatan produksi itu yang gimana? Coba kasih contoh. Ada yang bisa ngasih contoh? Angkat tangannya. Oke, Anissa. Ya, menghasilkan suatu barang atau jasa. Contohnya lah dulu, contohnya membuat apa gitu? Membuat makanan bisa, ya. Membuat makanan. Contohnya membuat nasi goreng gitu kan. Nah, dia memproduksi atau menghasilkan. Terus kegiatan yang kedua yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini gimana? Kegiatan konsumsi gimana? Apa? Memakai, ya kan? Elvino, memakai. Berarti kalau dia tadi yang dihasilkan adalah nasi goreng, artinya kalau ya kegiatan si konsumsi ngapain? Memakan, gitu. Iya, dibelinya kan? Dibelinya habis itu dimakannya, ya kan? Terus kegiatan distribusi itu yang gimana? Ayo, siapa lagi selain si Anissa dan Elvino? Ada yang bisa distribusi? Distribusi gimana, Meli? Gak usah senyum, jawab aja. Kegiatan distribusi yang gimana? Ya? Iya, yang menyalurkan barang. Jadi dia yang membantu si produksi ke konsumsi. Dia yang menyalurkan. Penjual itulah yang dibilang distribusi. Oke, produksi itu kan nama kegiatannya. Jadi orang yang melakukan itu apa namanya? Ada yang tahu? Orang yang melakukan kegiatan itu apa namanya? Ya kan dia? Masa distributor? Produksi? Iya, produsen. Terus di konsumsi yang memakan ini siapa namanya? Apa namanya? Hah? Konsumen. Iya, konsumen. Terus si distribusi ini, kalau dia orangnya jadi apa? Distributor. Oke, paham sampai situ? Iya. Miss rasa itu tadi kegiatan materi IPS. Kita lanjut ke materi bahasa Indonesia. Lihat di halaman 75. Di halaman 75, pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi. Perhatikan. Pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi yang dibacakan si Devita Sari. Dapat Devita? Oke. Pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi. Apakah kamu sudah paham mengenai kegiatan ekonomi seperti yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya? Dalam kehidupan masyarakat, kegiatan ekonomi ini berpusat pada suatu tempat, yaitu pasar. Pasar merupakan wadah untuk segala kegiatan ekonomi masyarakat. Pasar inilah tempat terjadinya transaksi secara langsung antara penjual dan pembeli. Pasar memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Peranan pasar dalam kegiatan
menjadi kegiatan ekonomi. Yang paling sering terjadi kegiatan ekonomi di sana. Oke? Paham? Jadi materi bahasa Indonesia kita lanjutkan juga ke materi PPKN. Lihat di bawahnya halaman 75. Ya kan? Respon, baca di respon. Halaman 75 yang materi PPKN. Buat baca. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia sangat beragam, mulai dari bidang pertanian seperti petani padi, petani kedelai, pedagang besar dan lainnya. Bidang perikanan, nelayan, pemilik tambang, pengepul ikan sampai konsumen. Bidang perkebunan meliputi petani, penjual buah, bidang pertambangan, perminyakan, industri dan lain-lain. Oke, selanjutnya siapa yang belum baca dari tadi? Oke, si Junaidi. Oh, lihat ya Junaidi, perhatikan ya. Di mana? Ayo, lanjutkan Junaidi. Menurut keberagaman jenis sejarah tersebut, setiap orang dapat memiliki kebutuhan dan berperan dalam menyelenggarakan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan serta sikap toleransi dan disiplin bersama. Oke, nah jadi perhatikan di lokasi ini. Itulah tadi materi IPS, terus apalagi tadi bahasa Indonesia, PPKN, ya kan? Semuanya adalah berhubungan tentang apa? Kegiatan ekonomi. Nah, di materi PPKN juga diceritakan beragamnya kegiatan manusia atau kegiatan orang seperti apa tadi? Pertanian. Baru apa lagi? Pertambangan, penjual buah, penjual sayur, ya kan? Di situ dijelaskan semuanya. Nah, selanjutnya kalian juga akan mendiskusikan tentang kegiatan ekonomi dan misalkan mengkelompokkan kalian menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tempat duduknya aja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Paham teman kelompoknya? Paham kan? Oke. Nah tadi udah dibagikan kelompoknya ya kan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah lihat gambar yang udah disediakan di meja kalian. Itu adalah gambar pasar, ya kan? Jumpa nggak? Iya. Nah di gambar pasar itu coba kalian berkelompok diskusikan. Siapa di situ yang kalian lihat menjadi produksi, siapa yang menjadi konsumsi dan siapa yang menjadi distribusi. Nanti besok kita ketemu lagi dan kita akan menanyakan, itu menjadi PR kelompok kalian. Oke, nah jadi besok itu kan tadi kan sudah mengamati. Nanti kalian bentuk kelompok, entah di mana kalian berkumpul. Habis itu amati gambar tersebut dan kemudian tuliskan kegiatan produksinya, kegiatan konsumsinya, dan kegiatan distribusinya. Paham? Dan satu lagi, apa interaksi yang kalian jumpai antara produksi, konsumsi, dan distribusi? Ada pertanyaan? Oke, paham berarti ya. Besok itu akan dikumpulkan. Oke, dan salah satu dari kalian akan maju ke depan dan mempresentasikan, mencoba untuk mempresentasikan apa yang telah kalian amati. Bisa? Bisa. Oke, Miss tunggu tugasnya dan Miss akhiri. Ini adalah les terakhir kan? Habis ini kalian boleh pulang. Oke? Nah, jadi kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum itu masih ada pertanyaan?
Nggak ada. Oke. Apa? Oke. Jadi dengar sedikit lagi. Materi ini boleh kalian diskusikan kepada orang tua kalian. Kalau kalian punya pertanyaan, tanya sama orang tua di rumah. Paham? Ya, kita akhirin. Siapa ketua kita hari ini? Ya, Aldo akan memimpin dan berdoa